Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdiran Mulani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pemikir dari Korea Selatan yang bernama Chun Do-hwan. Langsung saja ke biografinya, bahwasanya beliau lahir pada 6 Maret 1931 di Kabupaten Haecheon di Korea Selatan. Nah, beliau itu wafat pada 23 November 2021 pada umur 90 tahun. Lalu dia itu merupakan presiden Korea Selatan kelima. Nah, dia ini memiliki latar belakang militer, di mana dia bergabung dengan militer tuh sepulang sekolah. Jadi dia sekolah terus langsung latihan militer dan bekerja sampai dia diangkat menjadi komandan militer pada tahun 1979. Nah, beliau ini memiliki sifat yang sangat keras karena didikan di militer, sehingga dia itu sering melakukan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat dan semuanya takut gitu, dan dia juga pernah melakukan kudeta militer. Nah, selanjutnya itu kita ke perjalanan karir politik beliau, di mana dia merupakan Dewan Tertinggi Rekonstruksi Nasional pada tahun 1961 sampai 1963. Ia setelah kudeta Park Chung-hee pada 1961, dan kemudian dia memegang berbagai jabatan terkait keamanan pada tahun 1970 sampai 1971. Lalu pada bulan Maret 1979 dia menjadi kepala komando keamanan pertahanan. Lalu pada bulan Desember tahun 1979 dia melakukan kudeta. Nah, ini yang saya bilang sebelumnya, karena dia dari militer dan memang memiliki didikan yang keras, dia melakukan kudeta. Nah, kudetanya ini berhasil sehingga ia menjadi pejabat presiden pada tahun 1981 berdasarkan konstitusi baru yang menjadi presiden. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pemikiran-pemikiran beliau, yang dimana beliau itu merupakan pencetus atau pergeseran kebijakan ekonomi dari ekspor orientis industri menjadi lebih menekankan pada stabilitas ekonomi. Langsung saja, ide yang dikemukakan oleh Chun Do-hwan ini ialah terjadi pergeseran kebijakan ekonomi. Nah, dengan pergeseran tersebut memberikan tujuan untuk lebih menekankan pada stabilitas ekonomi, di mana awalnya pada 17 April 1971 dengan beberapa kebijakan. Pertama, kebijakan pengetatan moneter dan pajak yang dilakukan dengan peningkatan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan peminjaman dan penyesuaian tingkat bunga. Dan lalu negara mengatur urusan ekonomi, di mana ini semua untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Nah, konstitusi yang baru mengamanatkan bahwa negara mengatur dan mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, serta menjamin distribusi pendapatan yang layak, mencegah dominasi pasar dan kekuatan ekonomi yang berlebihan, dan melaksanakan demokratisasi ekonomi melalui hubungan yang harmonis di antar pelaku ekonomi. Selanjutnya yaitu adalah konsep ekonomi merkantilisme. Mengapa saya menyimpulkan bahwasanya dia adalah penganut merkantilisme? Ya, karena dia itu memberikan ide-ide yang menguntungkan negara, di mana Chun Do-hwan ini menerapkan konsep dia itu negara ikut andil dalam seluruh perekonomian. Jadi negara ini berperan penting lah gitu untuk ekonomi, dan secara langsung turut campur tangan dalam jalannya perekonomian.
Mengapa demikian? Karena Chun Do-hwan saat menjabat sebagai Presiden Korsel, dia memberikan ide-ide yang menguntungkan bagi perekonomian Korea Selatan. Namun dengan cara yang otoriter, ya karena memang dia dari militer gitu ya. Pemikir kaum merkantilis tentang ekonomi, dia juga sangat melindungi lah industri-industri dalam negeri dengan meningkatkan persaingan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.